Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi jama'ana fi hadzal maqam al-mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di channel YouTube DKM Masjid Nurul Hidayah Kota Cimahi, insyaallah akan membahas judul nazar dan sumpah, di mana bahwa nazar dan sumpah ini merupakan sesuatu hal yang bisa dibilang sudah menjadi budaya yang muncul, di mana orang dengan mudahnya menyebutkan asma Allah untuk bersumpah, ataupun orang itu dalam tanda kutip mendikte Allah dengan cara ia bernazar. Dengan contoh misalkan, aku ingin menjadi atau aku ketika mendapatkan sesuatu, aku akan A, aku akan B. Itu sering muncul. Maka pada kesempatan kali ini akan dijelaskan bagaimana Islam dengan dua hal tadi terkait nazar dan sumpah. Bahwa kalau terkait dengan nazar, di mana nazar pada hadis Nabi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang bernazar adalah orang yang pelit. Kenapa disebutkan orang yang bernazar itu orang yang pelit? Karena ia dalam tanda kutip mendikte Allah, ketika sesuatu hal itu terkabul, maka ia akan beribadah. Maka ada ulama yang berpendapat bahwa nazar itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia itu ingin meningkatkan ibadah atau dia ingin menghususkan sesuatu ibadah tapi karena sebab. Dan mungkin bisa saja terjadi ketika apa yang dia inginkan tidak dikabulkan oleh Allah, apakah dia akan melakukan ibadah tersebut? Apakah ia akan melakukan apa yang ia nazarkan? Sebagai contoh, misalkan ada orang yang dia itu sedang mengenyam pendidikan. Dia bernazar, ya Allah, aku bernazar kalau aku keterima di perguruan tinggi A, keterima di perguruan tinggi B, aku akan berpuasa. Nah, maka pertanyaannya, apakah takdir itu bisa diubah atau takdir itu akan berubah dengan cara kita mendikte Allah? Tentu saja tidak. Di mana kita harus mengedepankan yaitu ikhtiar dan doa. Bahwa apapun yang kita lakukan ini, bertawakallah kepada Allah setelah kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Maka saya menyarankan untuk siapapun itu lebih baik tidak bernazar, lebih mengedepankan ikhtiar dan doa saja. Serahkan semuanya kepada Allah dan bertawakal. Walaupun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat antara boleh dan makruhnya nazar, akan tetapi dalam kehati-hatian kita, maka tentu lebih baik kita tidak bernazar. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa kita tidak bisa mendikte takdir Allah. Dan yang kedua, terkait dengan sumpah, di mana ini sudah membudaya. Sebagai contoh, sumpah demi Allah A, sumpah demi Allah B, dan lain sebagainya. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa agar orang lain itu percaya akan ucapan kita. Ini sudah Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 89, bahwa orang yang bersumpah dengan sengaja atas nama Allah, maka dia harus membayar kifarat. Apa kifaratnya? Yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian, atau memerdekakan hamba saya. Maka apabila ia tidak mampu, maka berpuasalah sebanyak 3 hari. Maka hadirin semua,
di mana sumpah ini bukanlah budaya. Sumpah ini bukanlah kebiasaan yang menjadi biasa zaman sekarang. Jangan sampai sumpah ini menjadi senjata agar orang lain percaya. Maka bagaimana? Apakah ada cara lain agar orang lain percaya ketika kita berucap tanpa menyebutkan asma Allah, tanpa bersumpah dengan asma Allah? Maka yang paling penting apa? Menjaga kepercayaan itu. Ketika kita ingin dipercaya, tapi ketika itu kita juga bersumpah dengan nama Allah, tentu mungkin baik di depan manusia, tetapi itu belum tentu baik di hadapan Allah. Maka terkait dengan sumpah-sumpah ini ada batasan-batasannya. Ada bagian-bagiannya di mana agama membolehkan untuk bersumpah. Contoh misalkan dia bersumpah untuk memberikan kesaksian. Dia bersumpah karena menjadi seorang pengadil misalkan. Nah, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Sebagaimana misalkan ada pejabat-pejabat yang dilantik. Itu dia bersumpah dengan jabatan tersebut atas asma Allah. Maka hadirin semua, dari dua hal yang tadi terkait dengan nazar dan juga terkait dengan sumpah, janganlah sampai nazar dan sumpah dijadikan senjata. Dijadikan senjata untuk mendapatkan sesuatu atau untuk orang lain percaya. Maka hadirin, kita hanya bisa berikhtiar dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa, di mana tadi di mukadimah dijelaskan fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan membalas dengan cara memberikan nikmat-nikmatku kepadamu, karena kamu telah mengingatku dalam ibadah. Washkuruli, bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, wala takfurun. Dan jika Allah menguji kamu sekalian dengan memberikan kesulitan, dengan memberikan cobaan yang berat, dengan memberikan pilihan yang sulit, dengan memberikan ujian baik dari manusia, dari makhluk yang lainnya, maka tetap kita harus mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Sekali lagi, semoga Allah memudahkan segala urusan kita, di mana hal-hal yang buruk, budaya-budaya yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, semoga kita terhindar dari itu dan kita berlindung kepada Allah. Semoga kita terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua, semoga Allah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.